Banyak orang menaruh kepercayaan pada hal-hal yang bersifat fisik, misalnya kecantikan, atau gelar yang panjang, pekerjaan, kesehatan, kekuatan fisik, status ekonomi, rekening bank, atau harta benda. Hal-hal yang terbatas dan tidak bertahan selamanya. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal. Saat ini kita sedang berada dalam rangkaian pelajaran tentang Kitab Kejadian. Sekarang kita akan sampai pada pasal yang ke-12. Saudara, pernahkah Anda melakukan perjalanan dan ternyata Anda tersesat dan tidak tahu kemana tujuan Anda? Nah, Abraham diperintahkan oleh Allah untuk pergi, tetapi dia tidak memberitahukan kemana dia harus pergi. Hari ini, Pak Yohanes akan membawa tema Rute Tanpa Peta. Senang bisa jumpa lagi dengan saudara yang setia mengikuti acara Jalan 66. Dan tentunya terima kasih ya, karena setia mengikuti acara ini. Dan kita sedang berdiskusi atau sedang belajar dari Kitab Kejadian. Pada pasal 1 sampai dengan pasal 11, itu adalah catatan Musa tentang permulaan kita. Kisah penciptaan, hingga banjir besar pada zaman Nuh, dan kekacauan bahasa di Menara Babel. Dan saat ini, kita akan masuk ke pasal 12, memulai lagi bagian yang lain, yang terutama membahas kehidupan Abraham dan dimulainya rencana Allah untuk menebus manusia dari dosa dan maut. Mari persiapkan Alkitab saudara, kita buka di Kejadian pasal 12. Saya akan membacakan bagi saudara dimulai dari ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara perhatikan, Abram dilahirkan di tengah-tengah masyarakat penyembah Baal di Ur Kasdim. Tetapi Allah memilihnya dari antara semua penyembah Baal untuk keluar dari sana dan menjadi berbeda dari mereka. Allah masih memanggil orang-orang dari setiap suku, bahasa, dan bangsa untuk menjadi penyembahnya yang sejati. Saudara bisa perhatikan bahwa Allah tidak memberitahu Abram kemana tujuannya. Dia akan pergi ke suatu tempat. Dan ketika dia pergi, Allah akan menuntunnya dan akan menunjukkan tempat tujuan itu. Saudara, seorang supir truk akan mengatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk memutar setir truk yang sedang diparkir. Tetapi jika truk itu bergerak, bahkan hanya beberapa inci saja atau beberapa senti saja, Anda dapat memutar rodanya ke arah manapun yang Anda inginkan. Ini sama halnya dengan kapal. Anda tidak dapat mengemudikan kapal yang nggak bergerak. Misalnya sedang bersandar begitu, nggak bisa digerakkan. Tetapi jika kapal itu sudah bergerak sedikit saja, ya berarti Anda dapat mengarahkannya kemana saja. Tentunya harus ke dermaga selanjutnya, kalau enggak nanti kemana-mana gitu ya. Saudara, jika kita ingin dipakai oleh Allah, kita harus bergerak agar dia dapat mengarahkan kita. Ingin menjadi misionaris di luar negeri? Mulailah melakukan pekerjaan misi di mana Anda berada saat ini. Kita harus memulai dari suatu tempat. Allah akan menunjukkan jalannya. Kira-kira seperti itulah sebenarnya bagaimana kita bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus bergerak dan Tuhan akan menuntun kita. Mari kita sambung di ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, Allah juga membuat perjanjian dengan Abraham. Sebuah janji yang akan digenapi di masa depan, bahwa ia akan memiliki tanah itu, menjadi bapa bagi suatu bangsa yang besar, dan akan menikmati perlindungan dan berkat dari Allah. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Lot itu kan keponakan dari Abram. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Ya, mereka ternyata sangat kaya dalam hal barang dan ternak. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi saudara, Abram bergerak lagi setelah kematian ayahnya Terah di Haran, dan Allah menuntunnya ke tempat yang seharusnya. Nah, di sini perhatikan ya, Allah menyatakan kepadanya bahwa inilah tanah yang akan diberikan kepadanya dan keturunannya. Pada saat itu, Abraham membangun mezbah pertama dari sekian banyak mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya, mezbah lain dekat Betel, sebuah tempat yang akan sangat berperan dalam masa depan Israel, dan disinilah saya percaya tempat Abram belajar berdoa. Ya, sebelumnya ia hanya menjadi pendengar yang baik. Dan ingatlah ya, berhala-berhala orang Kasdim tidak berinteraksi seperti halnya Allah. Tetapi sekarang Abram belajar bagaimana memanggil nama Allah dan berinteraksi dengan Allah yang agung ini. Ya, baiklah. Sekarang ya, di ayat 9 kita mulai melihat bahwa Abram bukanlah orang yang sempurna. Tidak seorang pun dari kita yang sempurna. Betul ya? Kita semua tunduk pada kelemahan manusiawi. Keraguan, ketakutan, dan masa-masa ketidaktaatan. Kita melihat hal seperti ini selanjutnya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara, panggilan Allah tidak selalu berarti kebebasan dari kesulitan. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ya, Abram tahu bahwa ia adalah seorang musafir di tanah yang tidak suci, dan ia takut orang-orang di Mesir akan membunuhnya. Dia jatuh ke dalam perangkap iblis dengan
membiarkan imajinasinya menguasai dirinya. Kita tampaknya selalu takut akan hal yang terburuk. Kita sering banget ya diliputi oleh apa yang saya sebut sebagai bagaimana jika, nanti kalau gini gimana ya? Kita meminjam masalah dan khawatir tentang apa yang akan terjadi. Alih-alih kita mempercayai Allah. Kekhawatiran sebenarnya adalah iman dalam kebohongan, bahwa kita semua akan mati. Dan kekhawatiran itu menyebabkan Abram berdosa dan berbohong dengan mengatakan bahwa istrinya adalah saudara perempuannya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri di sini. Dia tidak begitu peduli jika salah satu orang Mesir akan mencoba mengambil Sarai sebagai istrinya. Ayat 17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudara, kurangnya iman Abram mengakibatkan penderitaan yang seharusnya nggak perlu. Tidak hanya bagi Firaun dan keluarganya, tetapi pikirkanlah, Sarai juga mengalami penderitaan. Betapa menderitanya dia dengan suaminya yang siap meninggalkannya hanya untuk menyelamatkan lehernya sendiri. Ternyata Firaun bukanlah seorang pembunuh dan pencuri seperti yang dibayangkan oleh Abram. Tetapi dia adalah seorang yang berakal budi. Dan di saat Abram mungkin bisa mengajarkan Firaun sesuatu tentang Allah di surga, Abram justru merasa malu dan diceramahi oleh orang Mesir yang tidak bertuhan itu. Luar biasa ya. Pernahkah kita melakukan sesuatu yang benar-benar bodoh dan harus ditegur oleh orang yang tidak beriman? Pernah? Dan saya tahu apa yang Abram rasakan pada saat-saat yang paling rendah di dalam kehidupannya. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kisah tentang Abraham dengan tema Rute Tanpa Peta. Kita sampai pada sesi pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Yohanes sebagai narasumber kita. Karena itu, mari kita kembali dan mengulas sejenak apa saja syarat-syarat perjanjian Abraham. Ini satu pertanyaan yang perlu kita bahas ya. Allah mengatakan kepada Abraham ketika ia masih bernama Abram, bahwa ia akan menjadi berkat yang besar dan berkat ini akan menjangkau seluruh keluarganya sampai ke generasi berikutnya. Dan bahwa darinya Allah akan membuat suatu bangsa yang besar. Hal ini tampaknya nggak mungkin ya. Mengapa? Karena Sarai istrinya tidak memiliki anak. Dan keduanya telah melewati usia subur. Dia hanya dapat memiliki anak yang sah melalui Sarai. Dan sekarang tiba-tiba mereka tidak hanya menghadapi risiko mati karena kelaparan, tetapi juga risiko mati karena usia tua sebelum Allah dapat memenuhi janji-janjinya. Allah tidak mengkhawatirkan hal-hal yang sama seperti yang kita khawatirkan. Dia tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah jumlah, tidak pernah terlambat. Jadi sekali lagi, Allah campur tangan dalam kehidupan Abram seolah-olah berkata, tidak peduli bagaimana keadaannya, tidak peduli seberapa besar masalah dan ancaman yang muncul, aku mentertawakan kemustahilan. Janjiku akan ditepati. Allah telah memberikan janjinya dan janjinya tidak pernah gagal. Janjinya mungkin tidak langsung dipenuhi. Tidak seperti orang makan cabai begitu digigit langsung pedas. Nggak seperti itu ya. Kadang-kadang tampaknya tertunda.
ya rencana Allah tidak selalu sesuai dengan harapan kita masing-masing. Janji yang Allah buat kepada Abraham akan digenapi dan ia percaya bahwa janji itu akan digenapi. Dan kita harus ingat bahwa Allah Abraham adalah satu-satunya Allah yang ada. Jadi Allah yang sama yang memelihara Abraham juga memelihara kehidupan kita. Karena janji yang dibuat kepada Abraham tidak hanya mencakup Abraham, tetapi juga mencakup banyak orang setelahnya yang akan menunjukkan iman yang tidak tergoyahkan kepada Allah. Pak Yohanes, ada banyak migran saat ini. Orang-orang yang pergi ke tempat yang mereka harapkan sebagai tanah yang dijanjikan. Dan beberapa di antara mereka bahkan tidak memiliki koper untuk berkemas. Saya yakin beberapa dari mereka dapat mengidentifikasi dengan tema ini, rute tanpa peta. Ya, benar sekali Pak Oti ya. Kita hidup di zaman yang dinubuatkan oleh Yesus. Banyak orang akan berlari ke sana kemari dan pengetahuan akan bertambah. Nah, di zaman yang penuh dengan pesawat terbang dan jalan raya yang begitu luar biasa gini ya banyak orang berlari ke sana kemari dan ada banyak migran, orang pendatang yang meninggalkan rumah mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi tidak tahu di mana mereka akan berakhir. Nah, kisah-kisah tersebut mungkin terdengar mirip. Tetapi lihatlah saudara, Abraham tidak harus pergi kemana-mana. Dia bisa saja tetap tinggal di Ur Kasdim dan cukup kaya di sana, sudah mapan, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan, ternak banyak. Tetapi dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah akan memanggilnya untuk pergi. Tanpa memberitahukan kemana. Ini kan rasanya aneh juga ya. Kita tidak memiliki rincian dalam Alkitab tentang bagaimana tepatnya panggilan ini terjadi. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Yang menampakkan diri kepadanya, seperti ditulis di ayat 7. Hal ini jelas terjadi beberapa kali begitu ya. Sehingga Abraham memiliki iman yang luar biasa kepada Allah, dan catatan Alkitab akan menunjukkan bagaimana Allah menuntun Abraham masuk ke tanah Kanaan. Kita juga akan melihat bahwa hampir seluruh bagian Alkitab akan menggambarkan hasil dari ketaatan Abraham dan bagaimana Allah menggenapi janji-janjinya. Tapi kita tidak boleh mengatakan sesuatu seperti, saya tidak tahan lagi dengan keluarga atau pekerjaan saya. Saya pikir Allah menyuruh saya untuk pergi dan pergi ke tempat lain. Ya, tepat sekali Pak Otia. Allah menetapkan langkah-langkah mereka yang takut akan Dia. Kita harus berhati-hati agar tidak bertindak dengan tidak bertanggung jawab atau mungkin mencoba menggunakan Alkitab sebagai alasan atas tindakan kita dan mulai menyalahkan Allah atas keputusan kita yang ngawur begitu ya. Abraham nggak lari dari masalah dan kesulitan. Bahkan jika ada, kita akan melihat masalahnya semakin bertambah. Kisah Abraham adalah kisahnya. Hal itu tidak harus diulangi oleh orang lain. Dan dalam ayat yang ke-10 kita melihat Pak Yohanes bahwa ada kelaparan di negeri itu dan Abraham pergi ke Mesir. Nah, apakah Allah mengirimkan kelaparan begitu? Dan jika memang iya, apakah ini merupakan ujian bagi Abraham? Dan jika iya, mengapa ia tidak tinggal di tanah yang diberikan Allah kepadanya dan hanya mempercayai Allah untuk menjaganya? Ya, ini adalah pertanyaan yang kalau saya lihat sangat bagus ya dan sangat penting karena pertanyaan ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun Allah memanggil kita untuk melakukan sesuatu, Dia nggak selalu membuatnya mudah bagi kita. Dalam kasus Abraham, kita melihat bahwa ia memulai perjalanan ini yang merupakan pekerjaan yang sangat berat. Dia telah melihat adanya sesuatu yang mungkin menyayat hatinya. Mengapa? Karena ayahnya meninggal. Sekarang ada masalah kelaparan. Abraham mungkin bertanya pada dirinya sendiri, "Loh, mengapa Allah mengirim saya ke sini hanya untuk mati kelaparan? Apakah Allah benar-benar menuntun saya ke sini?" Itu adalah ujian iman. Apa yang akan dilakukan? Ya, ada banyak orang yang merasa bahwa Abraham berdosa karena pergi ke Mesir. Bukannya mempercayai Allah untuk membuatnya tetap hidup di tanah perjanjian. Tetapi tempatkanlah diri Anda
di tempat Abraham. Coba kalau seandainya saya di tempat Abraham dalam keadaan lapar, ya mikir juga ya. Pasti mikir kemana ya kira-kira kita bisa pergi. Karena kita kan punya keluarga. Kita punya kawanan ternak dan keluarga bergantung kepada kita. Ini yang disebut dengan dia menggunakan logikanya. Yang Allah berikan kepadanya, dia memikirkannya. Dia pergi ke Mesir. Mungkin ada informasi, di Mesir masih ada makanan lah. Kita tahu, saya pikir jika itu saya mungkin akan pergi ke Mesir juga. Kalau seandainya saat itu saya, terkadang kita hanya perlu melakukan apa yang harus kita lakukan. Bahkan dalam Perjanjian Baru, ketika Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan perjalanan misi, ia menghadapi kesulitan karena hal itu dan harus bekerja mencari nafkah. Selain dia harus memberitakan Injil, berkhotbah. Jadi kita nggak boleh berharap bahwa semuanya akan selalu mudah, seperti lewat tol. Sebuah Amsal mengatakan, jika engkau tawar hati di hari kesusahan, kecillah kekuatanmu. Terkadang orang beranggapan bahwa apabila seseorang mengalami kesulitan, pasti ada dosa dalam hidupnya. Ya, ini kadang-kadang orang berpikir begitu ya. Ketika kita kesulitan, wah ini pasti karena dosa. Nah, kitab Ayub dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa kita nggak boleh menghakimi orang yang sedang mengalami kesulitan. Tetapi menguatkan mereka karena kita tidak pernah tahu alasan mengapa orang yang baik, yang salah itu juga harus menderita. Kita nggak tahu, jadi kita nggak boleh menghakimi. Maka pergilah Abram, bapak orang beriman itu, ke Mesir dan berbohong untuk menyelamatkan lehernya. Iya, benar ya. Nggak ada cara untuk memakluminya. Abram berbohong kepada Firaun dengan mengatakan bahwa Sarai benar-benar adiknya. Ya, itu adalah penipuan yang disengaja sebenarnya, direncanakan. Dia yang bersalah dan oleh sebab itu Firaun dan istananya bertindak polos. Mengira memang Sarai adalah seorang wanita yang masih bujang begitu, lajang ya, masih jomblo lah. Dan mungkin karena lihat masih jomblo dan cantik begitu, ya sudahlah, saya lamar dia, saya akan menikahi dia. Namun Allah kembali turun tangan, saudara. Dia tidak mengizinkan satupun dari orang-orang itu menyentuh Sarai. Dan banyak orang bertanya, apakah Allah mendukung sebuah kebohongan? Apakah dia menutup-nutupi apa yang terjadi pada Abraham? Ya begini ya, Abraham bukanlah seorang pahlawan yang super atau superhero. Ia memiliki kelemahan-kelemahan sebagai manusia, sama seperti kita semua. Dan kita harus ingat dari mana Abram berasal. Tahu? Ur Kasdim. Ini mungkin sudah biasa terjadi. Dia melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya. Dan kemudian kita akan melihat bahwa putranya Ishak juga melakukan kesalahan yang sama dalam perjalanannya. Mereka belum memiliki seluruh terang wahyu ilahi. Hukum Musa belum diberikan. Kode-kode bagaimana sih perilaku yang benar belum ditetapkan. Jadi pikirkanlah betapa luar biasanya Allah yang mampu bekerja melalui sejarah dengan menggunakan orang-orang yang tidak sempurna, yang terkadang melakukan hal-hal yang gegabah dan bodoh untuk menggenapi penebusan bagi umat manusia. Ya, kita tidak boleh mengatakan bahwa hanya karena Allah mengizinkan hal semacam ini di masa lalu, maka Ia akan mengizinkannya di masa kini. Tidak, sama sekali tidak ya. Kita hari ini seharusnya tahu lebih baik. Kita lebih lebih bijak gitu ya. Karena kita telah memiliki lebih banyak terang yang diungkapkan kepada kita. Kita memiliki Alkitab yang lengkap saat ini, benar ya. Nah, di masa lampau, ya Allah masih seperti, ya sudah nggak apa-apa, karena nggak ngerti gitu ya. Tetapi itu dulu, ini sekarang. Sekarang dia memerintahkan kita untuk bertobat dan percaya kepada apa yang telah dia katakan dan lakukan di dalam firman-Nya, terutama pengutusan anaknya yang tunggal bagi keselamatan umat manusia. Baik Pak Yohanes, sekarang bagaimana kita bisa meringkas pada Kejadian pasal yang ke-12 dalam bagian ini Pak Yohanes? Ya, kita baru saja melihat kisah tentang seorang pria yang kita kenal sebagai Abraham yang sedang dalam perjalanan tanpa peta. Apa yang dapat kita pelajari dari apa yang telah kita lihat dalam pasal ini? Tentu saja ya pelajaran tentang iman.
seperti yang dijelaskan dalam pasal 11 surat Ibrani, yang mengatakan bahwa Abraham keluar tanpa mengetahui kemana ia pergi. Abraham dianggap sebagai bapa dari semua orang yang hidup oleh iman. Mengapa demikian? Ya, karena dia berada dalam situasi yang sangat nyaman di Mesopotamia. Allah memanggilnya untuk meninggalkan kenyamanan rumah dan pergi dengan mengandalkan Allah untuk membimbingnya. Dan Abraham tidak memiliki apa-apa untuk mendukung panggilan ilahi ini jika bukan janji Allah. Surat Ibrani mendefinisikan iman sebagai kepastian akan sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Abraham sangat percaya kepada Allah, sehingga ia menaruh semua pengharapannya kepada Allah dan berangkat menuju tanah yang baru ini, dan tidak goyah oleh kesulitan dan kesukaran di sepanjang perjalanannya. Ia tetap berada di jalan yang telah Allah tunjukkan kepadanya. Dia tidak membiarkan hatinya mengandalkan kemapanan, kekayaan, kekuatan, atau apapun yang telah dicapai dalam hidup ini. Inilah pelajaran utama yang kita dapatkan hari ini bagi kehidupan kita. Di manakah iman dan kepercayaan Anda sekarang? Di manakah pengharapan Anda? Ya, banyak orang menaruh kepercayaan pada kecantikan fisik mereka, ijazah mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, kekuatan fisik mereka, status ekonomi mereka, rekening bank atau harta benda mereka. Harus disadari semuanya terbatas dan tidak bertahan selamanya. Yesus memberikan kehidupan kekal yang dimulai pada saat Anda percaya kepada Injil dan terus berlanjut. Dan jika kita mau terus mengikutinya, Dia akan membawa kita ke tanah yang penuh dengan berkat yang tidak dapat kita lukiskan. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Kita baru saja mempelajari Kejadian pasal yang ke-12 dan berharap kita akan bertemu kembali pada program berikutnya untuk melanjutkan pelajaran tentang kehidupan Abraham. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembahasan Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.